Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Indri Yusuf dengan NIM 20233178. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep proyek teknologi informasi yang berjudul Sistem Teknologi Informasi Terintegrasi Program Makanan Bergizi Gratis Indonesia atau MBG. Tujuan dari proyek ini adalah membantu pemerintah dalam mengelola program makan bergizi gratis atau MBG agar lebih efektif, transparan, dan terintegrasi menggunakan teknologi digital. Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program nasional bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik Indonesia. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat membantu menurunkan angka stunting dan mendukung ketahanan pangan nasional. Namun, karena cakupan program ini sangat luas, maka diperlukan sistem digital yang mampu membantu proses distribusi, monitoring, dan pengelolaan data secara lebih cepat dan akurat. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem teknologi informasi terintegrasi secara nasional. Permasalahan utamanya itu, dalam pelaksanaan program MBG terdapat beberapa permasalahan utama. Yang pertama adalah distribusi makanan yang belum rata, terutama di daerah terpencil. Kemudian monitoring kualitas gizi makanan masih belum optimal karena sebagian besar masih dilakukan secara manual. Selain itu, dapat potensi kebocoran anggaran dan kendali logistik dalam proses distribusi makanan. Permasalahan lainnya yaitu data dari sekolah dapur umum, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat masih belum terhubung dalam satu sistem nasional. Selanjutnya yaitu tujuan proyek ini. Tujuan dari proyek ini adalah membangun sistem teknologi informasi nasional yang dapat menghubungkan seluruh proses program MBG. Sistem ini dirancang agar distribusi makanan dapat dipantau secara real time. Penggunaan anggaran menjadi lebih transparan dan pemerintah dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pengelolaan program MBG jauh lebih efisien dan modern. Selain itu, teknologi yang kita gunakan ini dalam proyek ini yang utama yaitu pertama adalah cloud computing yang digunakan untuk menyimpan data secara terpusat. Yang kedua yaitu Internet of Things atau IoT yang digunakan untuk monitoring distribusi makanan secara langsung. Selanjutnya terdapat dashboard monitoring untuk menampilkan data secara real time-nya. Selain itu juga digunakan Big Data Analysis untuk menganalisis data distribusi pangan dan aplikasi mobile untuk memudahkan petugas dan melakukan input data di lapangan. Selanjutnya yaitu adalah arsitektur sistem. Konsep sistem yang saya buat ini dimulai dari sekolah dan dapur umum dari sekolah dan dapur umum yang mengirimkan data distribusi makanan melalui aplikasi dan sensor IoT-nya. Kemudian data tersebut dikirim ke server nasional melalui jaringan internetnya. Setelah itu data diproses dan ditampilkan pada dashboard monitoring nasional dapat diakses oleh pemerintah pusat maupun daerahnya. Dengan sistem ini, proses pengawasan dan monitoring dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Selanjutnya yaitu ada fitur utama sistem. Ya, kalau sistem ini memiliki beberapa fitur utamanya, diantaranya itu ada tracking distribusi makanan secara real time, monitoring kualitas gizi makanan, pendataan penerima bantuan, laporan otomatis, dan notifikasi apabila terjadi keterlambatan distribusi. Jadi fitur-fitur ini dibuat untuk membantu pemerintah dalam mengelola program MBG secara lebih efektif dan transparan. Selanjutnya itu ada dashboard monitoringnya, yang dimana dashboard monitoring ini berfungsi sebagai pusat pengawasan MBG-nya. Pada dashboard ini akan ditampilkan informasi penting seperti status distribusi makanan, jumlah stok pangannya, terus kualitas gizi makanan bagaimana, dan wilayah prioritas yang membutuhkan perhatian khususnya gitu, kayak daerah-daerah terpencilnya itu bagaimana gitu. Dengan adanya dashboard pemerintah ini dapat memantau kondisi program secara langsung dan mengambil tindakan lebih cepat gitu jika ada terjadi masalah gitu.
Selanjutnya itu ada strategi implementasinya. Strategi implementasi itu dilakukannya secara bertahap. Tahapan pertama yaitu melakukan pilot project di beberapa daerah sebagai uji coba sistem. Kemudian dilakukan integrasi data secara nasional. Kemudian selanjutnya itu dilakukan pelatihan kepada pengguna sistem seperti petugas sekolah dan pemerintah daerahnya. Setelah itu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar sistem dapat terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Manfaat dari proyek ini, dari sistem ini tuh cukup untuk pemerintah dan masyarakat ya. Biar distribusi makanan menjadi lebih merata, terus transparan, anggaran meningkat, dan resiko penyalahgunaan dana itu dapat dikurangi, yang korupsi itu dapat dikurangi gitu. Terus selain itu sistem ini juga membantu menurunkan angka stunting melalui pengawasan kualitas gizi makanan dan membuat pengelolaan program menjadi lebih efisien. Jadi biar makanannya itu menu-menunya itu tidak itu terus kayak tahu tempe atau apapun, jadi biar lebih berganti dan bisa memenuhi gizi-gizi anak Indonesia ini gitu. Kesimpulan dari saya ini, sistem teknologi informasi integrasi dapat menjadi solusi untuk mendukung program makan bergizi atau MBG di Indonesia ini. Dengan dukungan teknologi digital dan IoT, proses distribusi dan monitoring makanan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Sistem ini diharapkan mampu membantu pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mendukung ketahanan pangan Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya Ginendra Yusuf dengan NIM 2023131308 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga penjelasan saya yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dipahami. Sampai jumpa video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.